Perkenalkan, nama saya Vega Liani dengan nomor induk mahasiswa 17110020. Saya berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Inneke Melia Laracania dengan nomor induk mahasiswa 17110023. Di sini saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri, nomor induk mahasiswa 17110018. Dalam konseling ini saya berperan sebagai pasien. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Selamat siang Mbak. Siang, Dok. Silakan duduk. Dengan saudari siapa Mbak? Ya, Elsa, Dok. Umurnya berapa Mbak? 27 tahun, Dok. Baik, ada keluhan apa Mbak? Jadi begini, Dok, saya akhir-akhir ini mengalami keputihan berbau berwarna hijau terus gatal, Dok. Oh, sudah berapa lama Mbak Elsa mengalami keluhannya? 3 hari, Dok. Baik, mari saya periksa dulu. Baik, Dok. Baik Mbak Elsa, setelah saya lakukan pemeriksaan bahwa Mbak terkena infeksi jamur pada vagina. Ini disebabkan oleh jamur Candida albicans, di mana jamur ini mengakibatkan infeksi. Yang saya ingin tanyakan, apakah Mbak sering memakai pakaian dalam yang ketat? Ya, Dok, saya setiap hari memakai pakaian dalam yang ketat. Oke, baik Mbak Elsa. Saya sarankan untuk menghindari menggunakan pakaian dalam yang ketat ya, supaya tidak memperparah terjadinya infeksi. Jadi, saya meresepkan obatnya, kemudian Mbak bisa menebus obatnya di apotik. Dan Mbak bisa berkonsultasi dengan apotekernya ya, mengenai penggunaan obatnya. Ini resepnya. Baik, Dok. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk, Mbak. Perkenalkan, saya Vega, saya apoteker di apotik ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini, Bu, saya itu mendapat resep dari dokter dan harus menebus obatnya. Baik, boleh saya lihat resepnya terlebih dahulu, Mbak? Bu, ini resepnya. Baik, ini resep dari dokter Inneke ya, Mbak. Jadi, saya coba hubungi dokternya terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, Bu. Halo, selamat siang. Selamat siang, dokter. Apa benar ini dengan dokter Inneke? Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebelumnya, perkenalkan, saya Vega, saya apoteker di Apotik Kadir Bangsa. Jadi, saya kedatangan pasien bernama Mbak Elsa, usia 27 tahun. Beliau mengalami keputihan di bagian vagina, berwarna kehijauan, berbau, serta gatal kurang lebih selama 3 hari. Dan beliau mendapatkan resep dari dokter obat Flagystatin Ovula 1x1 nomor 14 ya dok? Iya, Bu, benar. Dan tadi saya telah menitip pesan kepada pasien untuk berkonsultasi lagi dengan apoteker mengenai penggunaan obatnya. Baik, terima kasih dokter. Baik Mbak, jadi saya telah membaca diagnosa dokter dan keluhan-keluhan yang Mbak rasakan. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Mbak, tapi maaf sebelumnya, apakah Mbak sudah merasa nyaman untuk berdiskusi dengan saya untuk beberapa menit ke depan? Bu, tidak apa-apa. Pertanyaan pertama,
Apakah Mbak memiliki riwayat penyakit keluarga atau memiliki alergi obat? Tidak, Bu. Saya benar-benar merasa tidak nyaman dengan tubuh saya baru saat ini. Dan saya khawatir karena ini berhubungan dengan sistem organ intim. Baiklah Mbak, rasa kekhawatiran itu memang sudah sangat lumrah sekali dirasakan oleh pasien, tapi Mbak harus tetap tenang. Mudah-mudahan saya dan Dokter Ineke bisa memberikan solusi yang terbaik. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak sering menggunakan pakaian atau celana dalam yang ketat dan Mbak kurang memperhatikan kebersihan di area Miss V? Bu, saya setiap hari memakai pakaian yang ketat karena saya bekerja di suatu perusahaan swasta yang mengharuskan karyawannya memakai seragam itu, dan itu terbilang ketat untuk saya. Dan saya bekerja dari pagi sampai sore hari. Dan benar Bu, saya memang tidak memperhatikan area Miss V saya. Baiklah Mbak, jadi saya telah membaca diagnosa dokter dan Mbak terkena infeksi jamur di bagian vagina yang pada umumnya disebabkan oleh jamur Trichomonas vaginalis dan Candida albicans yang perantaranya biasanya dari pemakaian celana dalam yang ketat. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa jamur sangat suka sekali dengan area yang lembab. Pemakaian celana dalam yang ketat, apalagi jika menggunakan bahan sintetis, tidak menyerap keringat, maka akan meningkatkan suhu di area vagina dan juga meningkatkan kelembapan di area vagina. Vagina yang lembab merupakan tempat paling baik untuk jamur berkembang biak. Jadi saya menyarankan agar Mbak mengurangi pemakaian celana dalam yang ketat dan lebih baik memakai celana dalam yang berbahan katun yang bisa menyerap keringat. Dan juga Mbak harus sering-sering mengganti pakaian dalam atau celana dalam minimal 4 kali sehari atau ketika sudah merasa lembab cenderung basah. Dan saya juga menyarankan Mbak untuk tidak memakai pakaian atau celana dalam ketika tidur minimal 2 kali seminggu. Jadi itu merupakan penyebab dari infeksi jamur di bagian vagina. Jadi apakah masih ada yang ingin Mbak tanyakan atau yang belum Mbak mengerti? Sudah mengerti, Bu. Saya memang kurang peduli dengan bagian Miss V. Terlebih saya memang kurang memperhatikan pakaian dalam yang saya pakai. Baik, alhamdulillah jika Mbak sudah mengerti, mudah-mudahan Mbak bisa menerapkannya dengan baik dan konsisten. Jadi sudah diresepkan oleh Dokter Ineke ya Mbak obat yang langsung digunakan di bagian vagina atau area Miss V. Obat ini adalah obat Phlogistatin ovula. Jadi karena obat ini obat yang berbeda ya Mbak pada umumnya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya yang benar. Bu, bolehkah saya merekam ketika Ibu menjelaskan penggunaannya agar di rumah saya bisa menerapkannya jika saya lupa? Wah, iya sangat boleh Mbak. Jadi saya akan langsung menjelaskan. Jadi yang pertama dan paling wajib adalah Mbak Elsa harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir terlebih dahulu. Kemudian buka kemasan tablet, saya akan menggunakan Pragan. Nah, jadi ovula atau obat ovula kurang lebih seperti ini. Kenapa dinamakan ovula? Karena berbentuk seperti peluru. Di bagian atasnya lebih lancip dibandingkan di bagian bawahnya. Setelah kemasan dibuka, tablet ovula dibasahi oleh air. Selanjutnya, Mbak berbaring, kemudian tekuk kedua lutut Mbak dibuka atau lebih kita kenal dengan sebutan mengangkang.
Nah, setelah itu masukkan obat flagystatin ovula secara perlahan dengan bagian lancip yang mengarah ke dalam vagina. Nah, masukkan kurang lebih sedalam telunjuk Anda. Setelah itu, tutup kembali atau rapatkan kaki Anda untuk beberapa detik. Nah, tetaplah berbaring selama kurang lebih 5 menit. Jadi, fungsinya berbaring agar obat tidak keluar atau berceceran. Nah, setelah itu, setelah 5 menit, cuci tangan Anda kembali agar tidak ada obat yang menempel. Baik, apakah sudah paham Mbak atau masih ada yang ingin Mbak tanyakan? Atau Mbak bisa mengulangi apa yang saya katakan? Sudah Bu, sudah paham. Jadi setelah cuci tangan dan membuka tablet, langsung berbaring dengan lutut ditekuk dan terbuka. Kemudian masukkan tablet yang berbentuk lancip ke dalam vagina sekitar seukuran telunjuk. Lalu kaki dirapatkan kembali dan tetap dalam posisi berbaring sekitar 5 menit untuk mencegah ovula keluar. Kemudian cuci tangan kembali. Baik, alhamdulillah jika Mbak sudah mengerti, mudah-mudahan Mbak bisa menerapkannya dengan baik dan konsisten. Baik Bu, tapi kenapa ya Bu digunakan malam hari sebelum tidur? Apakah waktu mempengaruhi kerja obat? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, obat ini baik digunakan pagi, siang hari, sore hari, atau malam hari, tidak ada yang mengaruhi cara kerja obatnya di dalam tubuh. Tapi, kenapa dianjurkan pada malam hari? Apalagi jika digunakan sebelum tidur, karena tidak ada lagi aktivitas yang Mbak lakukan ketika di malam hari. Jadi obat akan lebih maksimal teresap dibandingkan Mbak digunakan pada siang hari atau pagi hari dengan aktivitas yang padat, dan itu juga akan mengganggu waktu aktivitas Mbak. Jadi itu kenapa harus digunakan malam hari sebelum tidur. Jadi ada lagi yang ingin Mbak tanyakan? Ya Bu, terima kasih banyak untuk informasi yang Ibu sampaikan. Baik, terima kasih kembali Mbak. Semoga lekas sehat dan membaik. Dan jangan lupa untuk berdoa dan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan obat bisa diambil di depan ya Mbak. Bu, sekali lagi terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.